Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kapten Yagus Muhammad Ali. Jebolan dari Rumah Sakit Caritas, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, negara Indonesia, atau bisa dibilang sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Harga mati. Singkat kata, singkat cerita, saya mau bercerita masalah kami bersilaturahmi. Di suatu waktu kami bersilaturahmi ke rumah saudara-saudari kami, masih di daerah Kota Palembang. Kami belum pernah ke sana. Dalam rangka kami bermain ke rumah beliau dalam rangka pengobatan bekam, pengobatan akhir zaman. Assalamualaikum, kami bilang. Waalaikumsalam. Masuk kami ke dalam rumah. Begitu saya mau menggeser kursi, kursinya berat nian. Kursi jati, Masya Allah. Baru sekali itu saya mau menggeserkan kayu, susah menggeserkannya. Kayu lama, diperkirakan usia kayu itu ribuan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kembali cerita dalam pengobatan, dalam silaturahmi itu. Sedikit sebelum dalam rangka pengobatan berbekam, bercerita sedikit. Bapak asli orang Palembang? Ya, saya bilang. Kalau dari orang tua laki-laki, daerah bergelaran Kiagus. Kalau ibu saya Masayu, bapaknya ibu saya Masagus, anaknya jadi bergelar Masayu. Menyikapi dalam arti beliau mengatakan asli dari mana, ya saya bilang Apache. Asli Palembang, Yagus dan Masayu perpaduan. Ada cerita singkat, saudara-saudari boleh lihat sejarah Mas Agus Abdul Hamid. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa ikan seluang itu manis? Wallahu a'lam bishawab. Boleh saudara-saudari cari sendiri masalah Yaimu arogan. Itu masalah keimanan, saudara-saudari. Menyikap itu semua, beliau mengatakan, bercerita dengan keluarganya. Pak, Bapak ini seperti Yesus, rambut panjang. Ketawa-ketawa kami sambil ngobrol. Pak, ngomong dengan keluarganya, istri Bapak. Gitu. Baik Pak, Bapak ini baik rupanya, tidak jahat. Rambutnya saja yang seperti orang jahat. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Bu. Itulah Bu, saya berbicara masalah. Nah, setidaknya beliau juga mengatakan masalah kami juga ada ini masalah
orang yang terkaya di masalah kayu. Nah, saya tidak memasuki masalah itu. Yang ada kasus masalah penebangan kayu, kalau tidak salah Haji Alim, kalau tidak salah, wallahu a'lam shawab. Saya tidak memasuki hal masalah mendalam seperti itu. Yang setahu saya, ini saudara-saudari ceritanya. Kalau dikaji, beliau mengatakan, Bapak ini tidak jahat Pak, seperti rambutnya saja ini seperti orang jahat. Alhamdulillah saya bilang. Beliau mengatakan juga, mengatakan masalah Haji Alim. Di sisi lain, di dalam rumah beliau tersebut, salah satunya, ya kata saya bilang, saya memindahkan kursi saja sangat berat. Ini saya bercerita bukan masalah apa ya, masalah membuka keburukan. Dikaji dalam segi di Al-Quran, manusia itu memang diciptakan oleh Allah. Salah satunya senang terhadap perhiasan. Ya, kayu bisa dibikin lemari, dibikin kursi dan lain sebagainya. Itu salah satu perhiasan. Ya, nasi sudah menjadi bubur, saudara-saudari. Untuk apa kita kaji? Ada juga kemarin yang lalu bercerita masalah bencana alam. Menyalahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Saya bilang cukup, Pak. Tidak usah saling salah menyalahkan. Kalau dikaji dari tingkat ketua RT sampai ke pemimpinan di atas, sudah salah semua. Jangan kita menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Fakta sebenarnya Allah sudah membuktikan keburukan manusia. Tidak perlu kita kaji siapa yang bersalah. Untuk zaman ke depan ini kita banyak-banyak introspeksi diri saja. Jangan sampai bencana alam lebih parah lagi. Diredam. Itu sudah dari sifat manusia. Senang dengar perhiasan. Ya, kalau menyikapi masalah bencana alam, kalau saya ini sekolahan orangnya waktu SD dulu, penebangan hutan salah satunya harus ada reboisasi, ditanam kembali pepohonan. Itu kita lupa di situ cara sistem di lapangan. Ya memang di Quran sudah dijelaskan kerusakan di permukaan bumi ini dari tangan-tangan manusia sendiri. Nah, itu dari menyikapi dari kami bersilaturahmi tadi, ya beliau bilang beliau ini mirip Yesus. Senyum-senyum saja saya. Di dalam Al-Quran, Yesus itu salah satu adalah Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, menyikap itu ya saudara-saudari. Mengapa ada saudara-saudari mengundang saya? Saya terbersit di hati saya waktu saya bikin video pada tanggal 4 Januari, hari Ahad, hari Minggu. Kalau tidak salah jam 1-an
saya membuat video masalah kalau di sebelum-sebelumnya sudah saya redam tetapi hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada mereka. Dan beberapa jam kemudian hujan lebat pada hari Minggu. Alhamdulillah atas izin Allah. Memang tidak saya bikin video di saat itu sebab suasana hujan deras, basah semua. Saya lagi berada di batu ratapan di depan Monumen Perjuangan Rakyat. Di situ saya meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Izinkanlah kami Allah untuk beraktivitas di saat pagi dan petang. Di saat malam kami istirahat. Kami sadar bahwa Nabi Isa alaihi salam hidup di suasana panas dan gersang, bukan di suasana bersalju. Belum sampai 5 menit hujan lebat sedemikian rupa, sedikit demi sedikit reda. Banyak saksinya. Ada saudara-saudari yang berteduh di batu ratapan. Mereka tidak banyak bercerita. Mereka luangkan waktu tersebut untuk berjalan kembali menemui acara masing-masing. Tetapi di saat itu ada yang menyaksikan. Wallahu a'lam bishawab. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala hujan berhenti di saat hari Minggu kemarin, saudara-saudari. Dan setelah hujan reda saya membuat video. Video itu ucapan saya adalah yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukannya Dajjal, tetapi orang-orang munafik. Salah satunya mengeraskan miktoa. Nah, itu ada ucapan saya di situ. Miktoa. Di situ ucapan memang betul. Kalau dikaji, kita menghujat orang-orang kafir, tetapi salat kita masih ada yang banyak yang salah, sudah banyak yang salah, menyimpang dari agama tauhid, agama Rasulullah, bukan menyembah Allah. Salah satunya banyak saksi di pelataran-pelataran dimanapun juga, foto-foto orang yang disembah saat ritual sholat. Bukan, tidak perlu untuk berdebat. Sekarang fakta membuktikan dan kebenaran pasti abadi. Itu di dalam video saya. Wallahu a'lam bishawab. Keburukan akan binasa. Boleh saudara-saudari lihat di video-video saya. Itu yang saya ucapkan. Orang-orang munafik mengatakan orang-orang kafir, tetapi sholatnya tidak benar. Di saat kita wafat nanti, meninggal nanti, apa yang akan ditanya di dalam salah satu di dalam kubur? Salah satunya masalah sholat. Sholat yang ditanyakan, bagaimana sholatmu? Siapa yang engkau sembah? Itu. Perjudian, perzinahan, minum khamr, pembunuhan, dosa besar. Jika mencakup ritual sholat, sudah mencakup ritual kesyirikan. Saudara-saudari menjadi kayu bakar. Wallahu a'lam bishawab.
Hati-hati saudara-saudari, itu yang sangat tipis perbedaannya. Hati-hati masalah ritual. Ada juga di hari Minggu kemarin masalah membicarakan masalah apa itu, nyembah-nyembah pedio, itu masalah ritual-ritual orang Bali, orang Jawa, orang Kapitayan, orang apa itu berbicara hari Minggu tadi. Saya bilang, memang Pak, sebelum datangnya Islam, ritual-ritual seperti itu sudah ada. Salah satunya puasa. Sebelum adanya buah kurma ke Indonesia, apa salah satu kita berbuka? Itulah buah-buahan, lor. Buah-buahan yang kita makan terlebih dahulu. Berarti ritual-ritual seperti itu sudah ada. Ritual di Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI lah sudah ada masalah ritual-ritual, kepercayaan dewa-dewa dan lain sebagainya. Inti yang saya ucapkan di dalam video-video saya ini, intinya Rasulullah menerangkan tauhid agama Nabi Ibrahim. Jika di dalam ritual sholat sudah banyak yang menyimpang, itu bukan lagi yang disebut agama yang lurus. Ini saya bilang di dalam ritual sholat. Di dalam ritual sholat, kalau memajang-majang foto ada di rumah saya, foto orang tua, foto kakek dan lain sebagainya. Tetapi yang dilarang jangan disembah-sembah saat ritual sholat. Dengar tak kau tuh, ritual sholat. Kalau masalah urusan kepada Allah, cukup manusia tersebut yang bermunajat. Manusia tidak perlu tahu. Nah, mengapa banyak terjadi bencana alam? Itu masalah sholat. Salah satu orang di NKRI yang mengaku umat Islam, sholatnya tidak benar. Jika kepada Allah saja sudah kita simpangkan, sudah kita tidak benar kepada Allah, betul saja kepada manusia kalian berani hampir-hampir sampai membunuh, saling membunuh. Itu berarti sholat kalian tidak betul. Pegang ucapan saya ini. Benarkan akidah sholatmu. Salah satu, tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Kepada Allah saja kalian berbohong. Tidak heran saya kepada manusia. Kalian jahat sedemikian rupa di dalam berjihad, menumpahkan darah sesama umat muslim. Itu tidak dibenarkan, lor. Ingat kata saya yang keempat ini, berjihad di akhir zaman ini, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu berjihad di akhir zaman sekarang ini. Insya Allah umat di luar rahmatan lil alamin mau menerima agama yang sebenarnya. Maaf, saya bukan berbicara kepada saudara-saudari kita yang di luar agama Islam. Maaf yang saya berbilang. Ini saya yang berucap, mengapa di saat
ulang tahun Masehi, kebanyakan umat yang mengaku Islam yang mengadakan acara tersebut. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Berarti sholat kita banyak sudah yang bohong. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa-doa saudara-saudari jika sudah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang manusia diciptakan senang terhadap perhiasan. Itu kata saya tadi, masalah kayu saja saya bertamu. Tidak perlu saya ucapkan di mana dan lokasi tempat orangnya siapa. Di depan mata saya, depan mata kepala saya sendiri, kayu tersebut ada di rumah. Ya, mewah lah, bisa dikatakan mewah. Ya memang saya tidak menyalahkan orang tersebut. Tetapi kinerja di lapangan yang salah. Seharusnya jika sudah ditebang, salah satu jangan digunduli, dipapas saja itu, dipapas saja. Nah, dan harus ada reboisasi. Itu kita harus sadar masalah alam. Wajar kalau alam berbicara menurunkan bencana alam. Nah, beliau saudara-saudari mengatakan Haji Alim. Nah, wallahu alam bisawab, mengapa terjadi demikian. Tetapi ucapan saya, dia juga berkata saya mengikut pengajian Zen Sukri dan lain sebagainya. Kalau saya, Bapak Ibu, saya ikuti semua pengajian, pendengaran YouTube dan lain sebagainya. Tetapi saya saring. Tidak saya telan mentah-mentah. Tetapi kalau menyangkut masalah ritual sholat, lakum dinukum waliyadin, kita harus konsekuen, lur. Jangan main-main masalah akidah keagamaan. Jika bermain-main, bencana alam akan, itu kata saya, bencana alam murka. Mengapa? Di saat setiap akhir tahun bencana alam datang, tsunami, gempa bumi, gunung meletus setiap akhir tahun. Ya, salah satunya, maaf saya berbicara kepada saudara-saudari NKRI kita yang agama di luar Islam. Ya, mereka mengatakan apa dia itu, saya tidak begitu paham. Ini manusia apa dia itu, Paulus apa itu, dikatakan Tuhan. Nah, di situ dunia ini hampir langit meledak, terpecah. Mereka mengatakan, merayakan hal-hal tersebut, manusia itu Tuhan itu. Tetapi lain di dalam kenyataan yang saya lihat, di dalam ritual sholat sering terjadi menyembah foto-foto Habib, alim ulama, foto para pemimpin. Itu seharusnya di NKRI, umat yang bermayoritas yang katanya Islam, jika Allah menghendaki damai-damai, tidak ada bencana alam. Nah, tetapi mengapa terjadi demikian? Itu yang saya katakan, munafik. Bukan dajjal yang ditakutkan oleh Rasulullah untuk umat akhir zaman. Yang ditakutkan Rasulullah adalah di antara kalian ada yang munafik. Itu, lur. Banyak-banyak belajar, lur. Yo. Kalau saudara kita yang di luar agama Islam, saya tidak menghujat, saya tidak berlari ke situ. Yang saya
Sering saya ucapkan nih, umat yang bermayoritas Islam. Kau sholat kau benar-benar, jangan basing bae. Nyembahlah kepada Allah, bukan nyembah foto Habib, alim ulama, foto para pemimpin. Kau benar-benar, ya. Kau redam mulai saat ini bencana alam. Kau redam dari sifat-sifat kau yang mengaku agama tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, menyikapi itu semua, betul yang saya katakan tadi. Manusia diciptakan bersenang kepada perhiasan. Kayu dibikin kursi, dibikin lemari dan lain sebagainya. Kayu itu ribuan tahun, lur. Umur usianya ditebang, dipapas. Itu akibat dampak dari perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Salah satu reboisasi, lupa. Pembangunan, pertumbuhan. Kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Yang ditakutkan Rasulullah intinya orang munafik. Banyak-banyak introspeksi diri belor ya, saudara-saudari. Itu baik. Minta anakku. Itu yang saya bilang. Orang memanggil saya berserta ibunya anak-anak, kami bertandang bersilaturahmi di hari-hari yang lalu. Dia bilang, bapak ini tidak ada jahat pak, papa. Ya saya boleh lihat bu, ibu video-video saya. Jika ada yang baik ibu ambil, jika ada yang tidak baik jangan ibu ambil. Itu yang saya ucapkan. Nah, masalah pengobatan bekam ini bu, saya bilang pengobatan bekam ini pengobatan akhir zaman, pengobatan akhir tahun. Mengapa dikatakan pengobatan akhir tahun? Nah, salah satunya kita harus meyakini bu. Saya bilang saat itu ada istri saya, saat kami berbicara ada suami ibu itu juga. Di saat kita harus mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di suasana panas dan gersang, bukan di suasana salju bu. Saya bilang, saya katakan kita harus berkeyakinan di situ. Insya Allah itulah di dalam pengobatan akhir zaman, akhir tahun ini. Berbekam penetral, insya Allah ada manfaat berbekam pengobatan akhir tahun, akhir zaman. Di salah satu sisi berbekam itu menggunakan sang surya yang panas di saat pagi sampai petang, itu waktu yang utama. Terlebih lagi siang jam 1 atau jam 2. Kalau malam tidak dianjurkan. Itu mengapa saya bilang akhir tahun, akhir zaman. Itu sangat berperang masalah dingin dan panas. Alhamdulillah di tahun 2025 tadi lumayan panas ada juga. Tidak seperti tahun-tahun berikutnya. Itu saja lur yang saya mau ceritakan. Ya, itulah saya ucapkan, kita jangan saling salah menyalahkan. Kita harus introspeksi diri. Salah satunya yang saya takutkan umat Islam, tetapi kita akan menjadi kayu bakar di sana. Jauhkan kesirikan lur, saudara-saudari. Jangan ikut-ikutan. Itu bukan acara kita. Kata orang tua saya. Nah, itu saja cerita saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tanggal 7, salah satu induk Al-Fatihah lahir di Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wala naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzallazi yasma'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina 'ainihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Salah satu ceramah almarhum Zainuddin MZ.